Kasus pelecehan seksual yang melibatkan 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pihak Universitas Indonesia angkat bicara terkait kekerasan seksual di ranah digital yang melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum. Akhir-akhir ini, tengah marak berbagai kasus kekerasan seksual di kampus-kampus ternama di Indonesia. Salah satu kasus yang sedang viral di berbagai platform media sosial, yaitu kasus kekerasan seksual secara verbal yang dilakukan oleh 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia melalui grup private dengan jumlah korban yaitu 27 orang, terdiri dari 20 mahasiswa dan 7 dosen. Ruang pendidikan yang seharusnya menjadi tempat paling aman justru berubah menjadi ruang yang menakutkan. Kampus adalah tempat untuk belajar dan berkembang, tetapi mengapa justru menjadi lokasi terjadinya kekerasan? Jika di lingkungan akademik saja kekerasan bisa terjadi, lalu sebenarnya di mana lagi perempuan bisa merasa aman? Apakah ini hanya kesalahan individu atau ada sistem dan budaya yang diam-diam membiarkan hal ini terus berlanjut? Seringkali korban justru disalahkan, seolah-olah mereka yang harus bertanggung jawab atas apa yang mereka alami. Padahal masalah utamanya bukan pada korban, melainkan pada cara pandang masyarakat yang masih bias. Lalu kenapa kasus seperti ini terus berulang? Apakah kita belum benar-benar belajar dari masa lalu atau sebenarnya kita sudah tahu tetapi memilih diam? Jika demikian, apakah pendidikan kita sudah benar-benar mengajarkan tentang menghargai sesama? Atau jangan-jangan selama ini kita hanya belajar sejarah tanpa benar-benar belajar dari sejarah itu sendiri. Kasus kekerasan yang viral yang melibatkan 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini dapat kita pahami melalui teori Salat Bowl dalam pendidikan multikultural. Teori ini menjelaskan bahwa dalam lingkungan yang sama, setiap individu memiliki latar belakang, nilai, cara pandang, serta batas kenyamanan yang berbeda-beda. Jadi, meskipun kita dalam satu ruangan yang sama, belum tentu pemikiran dan kenyamanan kita juga sama. Dalam kasus ini, ada pihak yang menganggapnya hanya sekedar candaan saja, tapi di sisi lain, ada pihak yang merasa tidak nyaman atau bahkan dirugikan. Disinilah pentingnya bagi kita untuk memahami bahwa tidak semua hal bisa dianggap sebagai lelucon oleh semua orang. Setiap individu punya batasan masing-masing yang harus dihargai. Teori Salat Bowl menekankan bahwa perbedaan itu bukan untuk dihilangkan, tapi justru untuk dihargai. Artinya, kita harus lebih peka dalam berinteraksi, terutama dalam hal berbicara. Jangan sampai apa yang kita anggap biasa justru menyakiti orang lain. Jadi, dari kasus ini kita bisa belajar bahwa hidup di lingkungan yang beragam itu butuh kesadaran dan empati. Kita harus mulai membiasakan komunikasi yang lebih sopan, saling menghargai dan memahami bahwa setiap orang punya perspektif yang berbeda. Dengan begitu, lingkungan kampus bisa jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk semua. Dari kasus ini, jika kita melihat lebih jauh era Orde Baru, fenomena ketidakadilan dan diskriminasi bukanlah sesuatu yang baru. Contohnya dapat kita lihat pada peristiwa kerusuhan Mei 1998, di mana terjadi kekerasan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Salah satu kekerasannya adalah kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan Tionghoa yang setidaknya terdapat 85 kasus. Jika kita mengaitkan kasus kekerasan seksual di Universitas Indonesia, keduanya memang memiliki konteks yang berbeda. Namun di sini terdapat pola yang serupa, yaitu adanya ketimpangan relasi dan kuasa serta terdapat pola yang serupa, yaitu adanya ketimpangan relasi kuasa dan posisi korban yang lebih rentan. Dalam kedua kasus tersebut, yang perlu menjadi perhatian khusus adalah perempuan sering menempati posisi paling rentan dan menjadi pihak yang paling terdampak. Hal ini menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan masih menjadi persoalan sampai sekarang. Masyarakat kita masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan nilai-nilai multikultural, di mana setiap individu seharusnya dihargai dan dilindungi tanpa memandang gender. Sebagai calon guru sejarah, peristiwa ini seharusnya tidak hanya dipandang sebagai peristiwa saja, tetapi sebagai bahan pembelajaran yang bermakna bagi siswa, di mana guru dapat menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis kasus dengan menghadirkan kasus-kasus nyata seperti ini ke dalam kelas, mengajak siswa untuk menganalisisnya secara kritis, mengidentifikasi bentuk ketidakadilan, serta mengaitkannya dengan peristiwa sejarah yang relevan.
Selain itu, metode seperti diskusi kelompok, role play, dan analisis media sosial dapat digunakan untuk menumbuhkan empati siswa serta meningkatkan kesadaran mereka terhadap pentingnya menghargai perbedaan. Sehingga pembelajaran sejarah tidak hanya berfokus pada masa lalu, tetapi juga berperan dalam membentuk karakter siswa agar lebih inklusif, kritis, dan bertanggung jawab sebagai sebagian dari masyarakat multikultural.